Teman-teman, aku ngerti banget banyak di antara kita yang saat ini merasa khawatir, bahkan mungkin ada yang panik mendengar atau melihat adanya kondisi penyebaran virus COVID-19 saat ini. Tapi memang banyak juga di antara kita yang sudah melakukan beberapa hal yang dianjurkan oleh WHO dan pemerintah. Mulai dari menjaga self-hygiene, seperti misalnya sering cuci tangan, menjaga kebersihan diri, sampai dengan menjaga jarak dulu nih dari orang lain untuk sementara waktu ini. Selain melakukan semua itu, kita juga perlu menjaga daya tahan tubuh kita, teman-teman. Karena bukan berarti kamu, aku, kita masih muda, kita jadi nggak punya resiko untuk tertular COVID-19. Nah, di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu ada beberapa cara supaya kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar kita tetap sehat. Hai, welcome to Fit with Mel. Ketemu lagi sama aku, Melanie Putria. Mungkin banyak di antara kamu yang saat ini memilih untuk stay di rumah aja, atau mungkin kamu juga sedang work from home. Nah, mumpung kamu lagi punya waktu luang, kamu bisa melakukan beberapa hal untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya kamu. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kamu adalah berolahraga, teman-teman. Jadi bagi kamu yang kemarin-kemarin nih punya alasan sibuk ngantor, gak punya waktu untuk olahraga, nah sekarang adalah saat yang paling tepat untuk kamu berolahraga. Karena teman-teman, mengutip dari European Journal of Physiology, ada sebuah penelitian yang menunjukkan hubungan antara intensitas olahraga kita dengan resiko tertular infeksi penyakit. Dengan hasil bahwa ketika kita sedang melakukan olahraga dengan intensitas sedang, resiko kita untuk tertular infeksi penyakit jauh lebih rendah daripada saat kita tidak melakukan olahraga apa-apa. Jadi artinya teman-teman, saat yang tepat bagi kamu untuk berolahraga dengan intensitas sedang. Nah, olahraga dengan intensitas sedang yang paling mudah yang bisa kamu lakukan adalah jogging. Jogging lakukan 30 menit minimal 4-5 kali seminggu. Nah, terus muncul lagi nih pertanyaan, olahraga jogging intensitas sedang tuh kayak gimana sih? Oke, olahraga intensitas sedang adalah ketika kamu sedang melakukan aktivitas olahraga, kamu masih bisa melakukan conversation, kamu masih bisa bicara, kamu masih bisa ngobrol. Nah, olahraga dengan intensitas tinggi adalah ketika kamu melakukan aktivitas olahraga, kamu udah nggak bisa ngobrol sama sekali, kamu udah sangat kecapean, sudah terengah-engah. Nah, olahraga dengan intensitas rendah adalah ketika kamu melakukan aktivitas olahraga, terus kamu masih bisa nyanyi-nyanyi ketika melakukannya. Itu adalah olahraga dengan intensitas rendah. Jadi, bagi kamu yang jarang olahraga atau bahkan nggak pernah olahraga, yuk mulai besok kamu bangun lebih pagi, terus kamu olahraga dengan intensitas sedang. Dan buat kamu yang udah sering olahraga atau teman-teman pelari gitu ya, hati-hati. Tadi penelitiannya juga menyebutkan bahwa orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi justru memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena infeksi penyakit. Jadi bagi kamu yang saat ini trainingnya lagi high intensity, coba deh turunin intensitasnya untuk saat ini aja supaya daya tahan tubuh kamu tetap terjaga dan terhindar dari penyakit. Yang kedua yang juga penting untuk dilakukan supaya daya tahan tubuh kita jadi bagus dan terhindar dari penyakit adalah tidur. Istirahat, teman-teman. Mungkin hal ini terdengar sepele ya, karena ya toh tiap malam kamu juga udah tidur kan. Nah, memang teori menjelaskan bahwa tidur yang ideal itu secara kuantitas atau durasi adalah 7-8 jam. Sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kualitas tidurnya, teman-teman. Kenapa kualitas tidur menjadi penting? Karena saat kita tidur, tubuh kita melakukan recovery. Semua organ melakukan perbaikan, mulai dari jantung, otot, pembuluh darah, sistem jaringannya kita. Jadi udah pasti secara otomatis tubuh kita juga membentuk kekebalan tubuhnya sendiri. Jadi itulah kenapa penting kita memperhatikan kualitas tidurnya kita. Gimana sih caranya supaya kita bisa memiliki kualitas tidur yang baik? Oke, yang paling penting kamu harus ingat adalah jauhi yang namanya kafein, nikotin, dan alkohol. Terus bikin badan kamu rileks, seperti misalnya kamu bisa mandi air hangat sebelum tidur, atau baca buku yang bisa bikin kamu rileks. Nah, misalnya nih, kamu tidur jam 9 malam. Setengah jam sebelumnya kamu pastiin tuh ruangan tidurnya kamu atau kamar
kamarnya kamu tuh nyaman, mulai dari temperatur jangan panas, jangan juga terlalu dingin. Terus matiin semua hal, misalnya TV, terus lampu, terus gadget. Nah, ini buat kamu yang sering nonton drakor sampai begadang, atau misalnya kamu yang selalu pengen lihat sosial media sebelum tidur, coba deh setengah jam sebelum waktu tidurnya kamu matikan semua itu. Nah, mengenai lampu nih ada sebuah hal yang menarik teman-teman. Kenapa sih kita harus mematikan lampu saat tidur? Karena ketika kita tidur dengan lampu nyala, kelopak mata kita tetap bisa menangkap sinar lampu. Nah, ketika kita menangkap sinar lampu, hormon melatoninnya kita itu tidak akan bisa terproduksi dengan baik. Hormon melatonin sangat berpengaruh terhadap kualitas tidurnya kita. Jadi itulah kenapa sebabnya banyak sekali anjuran yang bilang kepada kita bahwa saat kita tidur lebih baik ruangan kita atau kamar kita dalam kondisi gelap tanpa adanya lampu yang menyala. Yang ketiga, yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kamu supaya terhindar dari penyakit adalah menjaga baik-baik asupan makanannya kamu nih. Dalam kondisi adanya penyebaran virus COVID-19 sekarang ini teman-teman, yang perlu kita tambah adalah asupan vitamin C-nya kita. Nah, vitamin C itu bisa didapat dari mana aja sih? Banyak banget teman-teman sumber makanan yang mengandung vitamin C. Mulai dari buah-buahan seperti jambu biji, jeruk, pepaya, terus sayuran juga ada, brokoli, bayam. Tapi kalau kamu nggak sempat mengkonsumsi itu semua, kamu bisa tambahin kok suplemen vitamin C supaya bisa ningkatin daya tahan tubuhnya kamu agar terhindar dari infeksi penyakit. Jadi ingat ya teman-teman, ini adalah saatnya bagi kita untuk melakukan upaya-upaya supaya kita tetap sehat dan meningkatkan daya tahan tubuhnya kita. Yang pertama tadi, olahraga. Apapun itu jenis olahraganya, asal dilakukan dengan intensitas yang sedang. Nah, yang kedua adalah tidur. Jangan sampai dianggap enteng. Kamu perlu tidur yang berkualitas. Nah, yang ketiga, makanan. Kalau kamu ingin punya imun sistem atau daya tahan tubuh yang baik, artinya makanan yang kamu konsumsi, yang masuk ke tubuh kamu juga harus makanan yang baik. Oke, kalau kamu suka sama video aku ini, tolong di-subscribe ya YouTube channelnya aku, di-like, di-share, dan juga kamu harus hit notification bell-nya supaya kamu tahu kalau aku punya video yang baru. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye! Sehat terus ya!